Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di sekolahan. Pembelajaran 1. Ibu harap sebelum anak-anak membuka bahan ajar ini, anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ tertera gambar. Dari gambar itu, apa yang anak-anak pahami? Dan dari gambar itu, apa yang sudah anak-anak lihat? Ayo kita bersama-sama membuat pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, kita akan membuat pertanyaan tentang gambar tadi itu. Nah, ciri-ciri membuat pertanyaan itu ada 5W1H. Yaitu singkatan dari who, what, when, where, dan how. Itu dalam bahasa Inggrisnya, Nak. Kalau dalam bahasa Indonesianya, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan komponen-komponen itu tadi. Contohnya nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman sedang bermain di halaman sekolah. Nomor 2. Bagaimana cara bermain kelereng? Nomor 3. Kapan mereka melakukan kegiatan bermain tersebut? Nomor 4. Alat apa yang digunakan untuk lompat tali? Dan nomor 5. Alat apa yang digunakan untuk bermain estafet air? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut mengandung unsur apa, bagaimana, kapan, dan seterusnya. Ya, setelah kita belajar membuat pertanyaan dengan unsur-unsur 5W1H, sekarang ayo kita membaca bersama-sama teks berikut dengan lancar. Ibu ingatkan kembali ya, Nak. Kalau membaca jangan lupa tanda bacanya. Dan jangan lupa juga lafal dan intonasinya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan.
Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman-teman sekelas lainnya bermain estafet air. Setelah kita membaca teks tentang bermain di halaman sekolah, sekarang kita menjawab pertanyaan berikut sesuai isi teks bermain di halaman sekolah. Ibu ingatkan kembali ya, Nak. Kalau menjawab soal dengan baik dan benar, seperti yang sudah dicontohkan Bu Faiz. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Nomor 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Nomor 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu sedang bermain estafet air. Nomor 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita tersebut? Kegiatan bermain sesuai isi cerita tersebut adalah bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Nomor 5. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah saat waktu istirahat tiba. Permainan yang mereka lakukan bermacam-macam. Ada yang bermain kelereng, lompat tali, hingga ada juga yang bermain estafet air. Beni, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Edo, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Lani, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Dikurangi lagi 3, sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapat 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo. Dari percakapan di atas antara Beni, Edo, dan Mei, mereka membicarakan tentang pembagian. Pembagian itu apa sih? Pembagian adalah pengurangan berulang hingga jawabannya adalah 0. Nah, Ibu ulangi sekali lagi. Pembagian adalah pengurangan berulang sehingga hasilnya 0. Setelah kita membaca
percakapan tadi, sekarang kita mengisi bagian percakapan yang masih kosong. Tulislah dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Caranya yaitu dikurangi hingga jawabannya 0. 8 dikurangi 2. Jawabannya 6. Dikurangi 2 lagi. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Dikurangi 2 lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dikurangi 2 lagi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 tadi banyaknya gelas. Sedangkan 2 banyaknya orang. Sedangkan 4 itu dihitung dari 2 yang dalam bentuk matematika tadi, Nak. 8 kurangi 2 kurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. 2-nya itu berapa kali? 4 kali. Itu jawabannya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sekarang Ibu punya contoh soal lagi. Dari 21 siswa, kelas 11 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Jadi 21-nya dikurangi 3. Dikurangi 3 sampai habis. Itu dikurangi 3, dikurangi 3 lagi, dikurangi 3 lagi, dikurangi 3 lagi. Seperti ini jawabannya. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0 atau 0. Sama artinya 21 dibagi 3 adalah 7. 7 dihitung 3. Pengurangan 3-nya jumlah angka 3-nya itu ada berapa? Di situ ada 7, makanya ditulis 7. 3-nya itu dari banyak siswa di setiap kelompok. Sedangkan 21 itu banyaknya siswa kelas 11. Setelah kita mengerjakan soal cerita, sekarang kita mengerjakan soal matematika yang secara langsung. Nah, itu sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1. 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang nomor 2. 8 dibagi 4. 8 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 lagi sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2 karena jumlah 4-nya ada 2. Yang nomor 1 tadi jumlah nomor 2-nya ada 2, maka jawabannya 2.
Setelah kita menjawab soal tadi, sekarang kita belajar pembagian dengan cara tabel. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1. Itu di atas sendiri, angka di atas sendiri itu jawabannya, Nak. Nah, contohnya 10 dibagi 5 adalah 2. 10 dikurangi 5 sama dengan 0. 5-nya ada 2 kali. Sekarang kotak di bawahnya 10 ada angka 8. 8 dibagi berapa yang hasilnya 2? Dibagi 4. Berarti 8 dikurangi 4 sama dengan 0. 4-nya ada 2 kali. Berarti jawabannya adalah 2. Yang nomor 3, kotak selanjutnya ada angka 6. 6 dibagi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 0. 3-nya berapa kali? 2. Berarti jawabannya adalah 2. Kotak terakhir 4 dibagi 2. Berarti 4 dikurangi 2 dikurangi 2. 2-nya ada berapa? Ada 2 kali. Berarti jawabannya adalah 2. Sekarang nomor 2. 6 dibagi berapa, Nak, yang hasilnya 3? Iya, benar. 6 dibagi 2. 6 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. 2-nya ada 3 kali. Selanjutnya kotak di bawahnya 6 itu kosong, Nak. Ayo sekarang kita nyari angka berapa jika dibagi 3 hasilnya 3. Iya, angka 9. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3 adalah 0. Jadi 3-nya ada 3 kali. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Selanjutnya, kotak selanjutnya itu kosong dua-duanya, Nak. Bisa kita isi 12 dibagi 4. Itu adalah jawabannya 3. Dan kotak selanjutnya ada angka 15, Nak. 15 dibagi berapa yang angkanya 3? Dibagi 5. 15 dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5. Nah, sama dengan 0. 5-nya ada berapa kali? 3 kali. Jawabannya adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dan tugas untuk kalian, silakan dikerjakan yang nomor 3. Nomor 3 saja, Nak. Hanya satu soal, nomor 3 saja. Nanti dikumpulkan di e-learning, jangka waktunya adalah 3 hari. Setelah kita belajar pembagian, ayo kita sekarang berkreasi, Nak. Nah, itu ada gambar buku. Kalau kita akan menggambar itu, apa saja yang harus disiapkan, Nak? Nah, yang harus disiapkan, anak-anak bisa isi di tabel itu. Contohnya, buku gambar, pensil warna, penghapus, penggaris. Iya, semua yang Ibu sebutkan tadi adalah alat-alat yang harus kita siapkan kalau kita akan menggambar. Ya, nanti anak-anak bisa mencari dan menyebutkan apa saja yang harus disiapkan ketika akan menggambar. Alhamdulillahirobbil alamin.
Pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya, Nak. Kita tadi belajar tentang bermain di sekolahan. Kita ketika bermain di sekolahan bisa memanfaatkan waktu saat jam istirahat. Dan bermain di sekolahan, kita juga harus mematuhi aturan, Nak. Nggak boleh curang. Nah, harus mentaati aturan ketika bermain di sekolahan. Terus kita juga belajar pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai atau hingga hasilnya 0. Semoga anak-anak paham atas pembelajaran pada hari ini. Dan semoga pembelajaran ini bermanfaat. Anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.